Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas salah satu permasalahan gizi di Indonesia, yaitu anemia. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Walada Ulana Jiha dengan NIM 20070266031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walada Ulana Jiha dengan NIM 20070266031 dari kelas Gizi 3B. Lalu ada Karisa Ade Ananda dengan NIM 20070266032. Halo, saya Karisa Ade Ananda dari Gizi kelas 3B dengan NIM 20070266032. Dina Dwi Warosahati dengan NIM 20070266033. Hai, nama saya Dina Dwi Warosahati dari kelas 3B. Rizky Nur Indahsari dengan NIM 20070266034. Nama saya Rizky Nur Indahsari dengan NIM 20070266034. Raihan Nail Laden dengan NIM 20070266035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan dari kelas 3B dengan nomor NIM 270266035. Dan Rona Nurfiana dengan NIM 20070266036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Nurfiana dengan NIM 20070260636 dari kelas Gizi 3B. Apa itu anemia? Anemia lebih dikenal masyarakat sebagai penyakit kurang darah. Penyakit ini rentan dialami pada semua siklus kehidupan, seperti balita, remaja, dewasa, bumil, busui, dan manula. Anemia didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana rendahnya konsentrasi hemoglobin atau hematokrit berdasarkan nilai ambang batas atau referensi yang disebabkan oleh rendahnya produksi sel darah merah atau eritrosit dan hemoglobin, meningkatnya kerusakan eritrosit atau hemolisis, atau juga kehilangan darah yang berlebihan. WHO menyatakan bahwa anemia merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Sebanyak 30% penduduk dunia diperkirakan menderita anemia, terutama remaja dan ibu hamil. Prevalensi anemia remaja di dunia berkisar 40-88%. Di Indonesia sendiri, anemia defisiensi besi masih merupakan masalah gizi utama. Pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan prevalensi anemia di Indonesia. Definisi prevalensi itu sendiri merupakan proporsi orang yang berpenyakit dari suatu populasi pada satu titik waktu atau periode waktu. Berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2013, menyatakan bahwa prevalensi anemia di Indonesia yaitu 21,7%. Dengan penderita anemia berusia 5-14 tahun sebesar 26,4% dan 18,4%-nya pada penderita berusia 15-24 tahun. Selanjutnya, berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2018, menyatakan bahwa prevalensi anemia pada remaja yaitu sebesar 32%, yang artinya 3-4 dari 10 remaja tersebut menderita anemia. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan asupan gizi yang tidak optimal dan kurangnya aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang jenis-jenis anemia. Terdapat 2 tipe anemia. Tipe yang pertama yaitu anemia gizi dan tipe yang kedua yaitu tipe anemia non-gizi. Untuk macam-macam tipe anemia gizi diantaranya yaitu yang pertama ada anemia gizi besi. Kondisi ini terjadi karena kekurangan pasokan zat gizi, yaitu zat gizi besi atau Fe, yang merupakan inti molekul hemoglobin sebagai unsur utama sel darah merah. Yang kedua yaitu anemia gizi vitamin E. Anemia defisiensi vitamin E ini
mengakibatkan integritas dinding sel darah merah menjadi lemah dan tidak normal, sehingga sangat sensitif sekali terhadap hemolisis atau pecahnya sel darah merah. Karena vitamin E ini merupakan faktor esensial bagi integritas sel darah merah tersebut. Yang ketiga yaitu ada anemia gizi asam folat. Nah, dalam hal ini, keadaan sel darah merah penderitanya itu tidak normal. Dengan ciri-cirinya, bentuknya lebih besar, jumlahnya sedikit, dan belum matang. Penyebabnya yaitu karena kekurangan asam folat dan vitamin B12. Lalu ada anemia gizi vitamin B12, dan yang terakhir itu ada anemia gizi vitamin B6. Apabila kekurangan vitamin B6 akan mengganggu sintesis atau pembentukan hemoglobin. Jenis anemia selanjutnya yaitu adalah anemia non-gizi. Nah, anemia non-gizi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, anemia sel sabit. Nah, anemia sel sabit ini adalah suatu penyakit keturunan yang ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk sabit, kaku, dan anemia hemolitik kronik. Yang kedua ini ada thalassemia atau penyakit keturunan genetik di mana terjadi kelainan darah atau gangguan pembentukan sel darah merah. Nah, yang terakhir ada anemia aplastik, yaitu kelainan yang ditandai oleh pansitopenia pada darah, tepi, dan penurunan selularitas sumsum tulang. Pada keadaan ini, jumlah sel-sel darah yang diproduksi tidak memadai. Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya anemia. Nah, anemia ini terjadi karena berbagai sebab, seperti defisiensi besi, defisiensi asam folat, vitamin B12, dan protein. Secara langsung, anemia terutama disebabkan karena produksi atau kualitas sel darah merah yang kurang, dan kehilangan darah baik secara akut atau menahun. Nah, di Indonesia ini diperkirakan sebagian besar anemia terjadi karena kekurangan zat besi sebagai akibat dari kurangnya asupan makanan. Sumber zat besi khususnya sumber pangan hewani atau besi hem. Sumber utama zat besi adalah pangan hewani besi hem seperti hati, daging, bisa daging sapi dan kambing, unggas seperti ayam, bebek, burung, dan ikan. Nah, zat besi dalam sumber pangan hewani ini dapat diserap tubuh antara 20-30%. Materi selanjutnya adalah faktor penyebab anemia. Asupan serapan zat besi yang tidak adekuat dapat menyebabkan anemia, seperti mengonsumsi makanan yang memiliki kualitas besi yang tidak baik, yaitu makanan yang tidak tinggi serat, rendah vitamin C, rendah daging, lalu mengonsumsi makanan yang dapat mengganggu penyerapan zat besi, seperti meminum teh dan kopi, dan juga mengkonsumsi makanan sampah atau junk food, yang hanya sedikit, bahkan ada yang tidak ada sama sekali mengandung kalsium, besi, riboflavin, asam folat, vitamin A, dan vitamin C. Sementara kandungan lemak jenuh, kolesterol, dan natriumnya tinggi. Proporsi lemak sebagai penyedia kalori lebih dari 50% total kalori yang terkandung dalam makanan itu. Materi selanjutnya adalah gejala anemia. Gejala yang sering ditemui pada penderita anemia adalah 5L, yaitu lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Disertai sakit kepala dan pusing atau kepala terasa berputar-putar. Mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat capek, serta sulit berkonsentrasi. Secara klinis, penderita anemia ditandai dengan pucat pada mukanya, pada kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangan. Untuk materi selanjutnya, permasalahan anemia bagi remaja putri di Indonesia. Sebagian besar remaja tidak tahu, bahkan tidak menyadari akibat dari anemia. Bahkan mereka menganggap anemia sebagai masalah yang tidak penting dan tidak perlu mendapatkan perhatian khusus. Prevalensi anemia pada remaja putri lebih besar daripada remaja putra, yang artinya remaja putri lebih rentan untuk terkena anemia. Nah, jika dilihat dengan kacamata yang lebih luas, terdapat beberapa permasalahan di balik tingginya jumlah penderita anemia pada usia remaja di Indonesia. Yang pertama, masih kurangnya edukasi terhadap remaja putri Indonesia untuk mengonsumsi suplemen zat besi.
Hal ini dibuktikan Weliati dan Rianto pada 2012 lalu. Pada penelitian yang mereka lakukan, mereka menyebutkan bahwa 96,4% remaja putri yang menjadi responden penelitian tidak berkeinginan mengonsumsi suplemen zat besi selama menstruasi. Hal tersebut didasari kurangnya pengetahuan tentang pencegahan anemia pada saat menstruasi. Nah, yang kedua ini tingkat kemiskinan di Indonesia yang semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada periode Maret 2019 hingga September 2020, jumlah kemiskinan di Indonesia mencapai 26,42 juta jiwa dengan peningkatan sebanyak 1,63 juta jiwa. Nah, kenapa tingkat kemiskinan ini termasuk? Karena secara tidak langsung permasalahan ini memengaruhi pemenuhan gizi seimbang remaja yang berada di bawah garis kemiskinan. Permasalahan selanjutnya adalah masih rendahnya kesadaran orang tua untuk menjaga pola makan serta pemenuhan gizi yang seimbang bagi anaknya. Nah, bukti nyatanya dapat kita lihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Makan hanya sekedar untuk mengenyangkan, bukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh. Nah, dari beberapa permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa perlu adanya kerjasama dan perhatian lebih dari pemerintah serta masyarakat dalam melawan penyakit anemia ini. Sebab persoalan gizi remaja tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, namun perlu dukungan dan kontribusi dari segala sektor. Dan mengapa remaja putri atau WUS wanita usia subur lebih rentan menderita anemia? Yang pertama, remaja putri yang memasuki masa pubertas mengalami pertumbuhan pesat sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang kedua, remaja putri seringkali melakukan diet yang keliru atau tidak benar yang bertujuan untuk menurunkan berat badan. Di antaranya seperti mengurangi konsumsi protein hewani yang dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin darah. Yang selanjutnya, remaja putri atau wanita usia subur yang mengalami haid akan kehilangan darah setiap bulan sehingga membutuhkan zat besi 2 kali lipat saat haid. Remaja atau wanita usia subur juga terkadang mengalami gangguan haid seperti haid yang lebih panjang atau lebih lama dari biasanya atau darah haid yang keluar lebih banyak dari biasanya. Dampak anemia sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi. Yang kedua, menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Yang terakhir, menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja. Dampak anemia pada rematri dan wanita usia subur akan terbawa hingga dia menjadi ibu hamil anemia. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan risiko pertumbuhan janin terhambat, prematur, BBLR, dan gangguan tumbuh kembang anak, di antaranya stunting dan gangguan neurokognitif. Yang kedua, perdarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Yang ketiga, bayi lahir dengan cadangan zat besi yang rendah akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini. Yang keempat, meningkatnya risiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. Berikut cara pencegahan dan penanggulan anemia. Yang pertama, meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. Contohnya, hati, daging, ikan, unggas, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Yang kedua, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi yaitu menambahkan 1 atau lebih zat gizi ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Yang ketiga, suplementasi zat besi, suplementasi tablet tambah darah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang perlu ditanyakan?